وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita melakukan sholat zuhur secara berjamaah. Ini merupakan satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang bisa melaksanakan kewajiban sholat berjamaah ini. Tentunya adalah kita manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, yang masih diberikan kekuatan keimanan oleh Allah untuk dapat melangkahkan kaki melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada muqaddimah tadi saya menyampaikan ayat Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh kata Allah, manusia diciptakan suka mengeluh. Ini adalah sifat kita manusia. Iza masal syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan menjadi orang yang berkeluh kesah. Wa iza masahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan ataupun mendapatkan rezeki berupa harta, dia menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang yang seperti apa? Atau sholatnya yang seperti apa? Allazina hum ala sholatihim daimun. Yakni orang-orang ataupun mereka yang tetap setia melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, yakni orang-orang yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini, karena sifat manusia
adalah selalu diciptakan oleh Allah, sifatnya adalah selalu berkeluh kesah. Kadang-kadang mendapatkan kenikmatan pun masih juga berkeluh kesah. Dalam hal ini, di dalam hadis qudsi, Allah memperingatkan kepada manusia agar melakukan introspeksi diri untuk menanggulangi setiap masalah yang timbul pada dirinya. Diperingatkan Allah dengan 4 keinginan manusia yang selalu membalikkan kenyataan yang ada, sehingga menyusahkan bagi dirinya sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam sifat manusia yang dimana disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, yu'ta kulla yamin birizkika wa antah tahzan. Setiap hari, ini dalam hadis qudsi, setiap hari wahai manusia, kamu diberikan ataupun diberikan, didatangkan rezeki, diberikan nikmat rezeki, akan tetapi wa anta tahzan, tetapi kamu tetap bersusah hati. Rezeki dari Allah senantiasa diberikan kepada manusia, akan tetapi selalu diterima dengan hati gusar, bersusah hati, dan tidak pernah merasa puas hati. Allah mengetahui bahwa setiap hari dan setiap waktu manusia mempunyai kebutuhan, baik kediaman, sandang ataupun pangan, yang kadang-kadang kebutuhan itu membesar dan mengecil, ataupun kadang-kadang menjadi sederhana. Rezeki selalu datang kepadanya untuk mencukupkan kebutuhan daripada hidupnya. Sedikit atau banyak, cukup atau kurang, tetapi sayang hatinya selalu mati dan tertutup untuk merasa lega, apalagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memudahkan baginya untuk memperoleh rezeki itu. Dia selalu bersusah hati dan menyesali, malah bertanya pada dirinya, kenapa hanya sedikit rezeki yang diperolehnya, tidak lebih banyak lagi daripada apa yang diharapkan. Dia lupa mempertimbangkan kalau misalnya rezeki itu tidak ada sama sekali, atau rezeki yang sudah ada menjadi hilang atau dikurangkan sehingga tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Ini adalah sifat yang pertama. Manusia diberi rezeki tapi kadang-kadang selalu berkeluh kesah, tidak puas dengan rezeki yang dinikmatinya. Kemudian yang kedua, wa yanqus kulla yamin min umrika wa anta tafrah. Setiap hari umurmu berkurang. Umur kita setiap hari berkurang. Tetapi kamu merasa bergembira, tidak merasa sedih. Padahal umur kita dikurangi, tapi kita bergembira. Malah kadang-kadang kita adakan perayaan orang ulang tahun kelahiran dengan berpesta pora. Kalau pesta poranya ini adalah kita dalam rangka ataupun memberikan sedekah kepada orang fakir miskin, lumayan. Tapi kadang-kadang berpesta pora yang kadang-kadang sehingga melupakan diri kita bahwa umur yang Allah sediakan ini setiap hari selalu berkurang. Sebagaimana dalam syair Abu Nawas dikatakan, wa umri naqisun fi kulli yaumin wa zambi zaidun kaifah timali. Umurku katanya setiap hari berkurang, tetapi dosa-dosaku selalu bertambah. Ini jangan sampai kita harapkan. Umur kita berkurang, namun ketaatan kita kepada Allah selalu kita tingkatkan. Ini menandakan iman yang kita miliki semakin hari semakin dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa anta fi ma yakfika wa tatlubu ma yudghika.
kamu berada di dalam berkecukupan. Allah telah berikan kenikmatan kecukupan. Apakah itu kesehatan, rezeki dan sebagainya. Tetapi kamu masih menuntut yang menyusahkan kamu. Ini tentunya kadang-kadang masalah harta ini. Kadang-kadang kita tidak puas dengan apa yang ada, selalu ingin mendapatkan sesuatu yang barangkali akan menyusahkan kita. Nafsu serakah, selalu tidak puas dengan apa yang sudah ada dan selalu menuntut apa yang belum ada, yang mungkin mencelakakan atau menyusahkan dia. Bukan dilarang berusaha mencari segala sesuatu yang diinginkan. Bahkan demikian itu disuruh dan diperintahkan jangan berdiam dan tidak berusaha. Tetapi yang dilarang ialah tetap tidak puas dengan barang yang sudah ada. Kemudian yang keempat adalah la qabi qalilin taqna wala bi katsirin tashba. Innaka iza asbahta aminan fi sarabik mu'afan fi badanik wa indaka qutun yaumika faka'annama khizat laka. Sedikit tidak pernah mencukupi, sedangkan dengan banyak tidak pernah mengenyangkan. Sesungguhnya kamu pada pagi atau setiap hari berada dalam keadaan aman, dalam segala kebutuhan, sehat walafiat, dan cukup pangan setiap hari, maka dunia dengan segala isinya sudah terkumpul baginya. Ini menandakan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kebutuhan hidup kita sudah dilengkapi, sudah disempurnakan, ini artinya sudah kita miliki semua. Jadi kalau bisa kita jangan sampai gara-gara untuk mendapatkan kepuasan hidup lalu kita senantiasa mencari-cari yang akibatnya adalah menyusahkan kita. Sifat yang keempat ini, seorang yang jiwanya selalu tidak merasa puas, sedikit selalu tidak mencukupi, kalau banyak pun selalu merasa tidak puas. Karena hidup adalah perjuangan, maka selamanya jumlah sedikit dan banyak terjadi silih berganti. Bagi orang yang kurang mantap keimanan, selalu merasa gelisah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang gelisah artinya orang yang kurang mantap keimanannya. Selalu merasa gelisah, sedikit gelisah, banyak pun tidak kenyang. Bagi orang yang beriman, bukanlah menjadi persoalan sedikit atau banyak, tetapi ada selalu kewajiban hidup yang harus ditunaikan, yaitu berusaha. Kalau sedikit dia pasrah, kalaupun banyak dia senantiasa bersyukur atas segala anugerah Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar daripada empat sifat ini yang selalu menggeluti kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu bertenang, orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mensyukuri segala nikmat Allah, dan berusaha untuk kita meningkatkan amaliyah kita dalam rangka mencapai kehidupan bahagia, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini dapat saya sampaikan. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.